Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Wah, belum semuanya, sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya hari ini adalah umat-umat Tuhan yang siap untuk beribadah, amin. Mari sama-sama Bapak Saudara, sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa.
Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur bagi setiap kami Tuhan, kalau kami boleh memiliki iman Tuhan untuk kami datang sebelum kami memulai minggu kami yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hari ini Tuhan apapun keadaan kami mau putuskan Tuhan untuk kami percaya sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Mari sama-sama orang-orang yang percaya katakan amin. Di setiap kami Tuhan, aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Izinkan saya sedikit sharing mengenai pujian ini Bapak Saudara. Pujian ini merupakan Mazmur Daud yang diambil dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Dia telah berbuat baik kepada aku. Saudara, mudah bagi setiap kita untuk kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, atau mudah bagi setiap kita untuk kita bersyukur pada saat kondisi kita sedang diberkati. Betul Bapak Saudara? Tapi saya mendapatkan lagu ini beberapa minggu yang lalu Bapak Saudara. Hari itu merupakan hari yang cukup berat buat saya. Sehingga saat saya berdoa, saya mendapatkan lagu ini. Dan saya sangat dikuatkan dengan pujian ini, Bapak Saudara. Sebab dalam pujian ini dikatakan bahwa Ia telah berbuat baik. Kata-kata telah itu artinya adalah Tuhan sudah berbuat baik. Sekalipun hari ini masalahmu belum ditolong sama Tuhan, tapi Tuhan sudah berbuat baik. Tuhan telah menolong setiap kita, amin. Sebab itu Bapak Saudara, bahkan Daud pun saat dia menulis ini Bapak Saudara, dia sedang tidak baik-baik saja, tapi dia bisa berkata bahwa Tuhan baik dalam hidup dia. Bapak Saudara, hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Saudara, apa yang menjadi masalahmu Bapak Saudara, dan apa yang mungkin membuat imanmu hari ini mulai goyah Bapak Saudara. Hari ini mari sama-sama kita kuatkan iman kita. Tidak perlu kita melihat mujizat untuk kita dapat berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Saudara. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan Yesus bersama-sama nyatakan dengan imanmu. Katakan, aku mau percaya, aku mau percaya, karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu.
kami bersorak. Sekalipun saat ini kami belum melihat Tuhan, kami mau katakan Tuhan, karena Dia telah berbuat baik kepadaku, aku mau percaya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan hatiku bersorak karena menyelamatkan. Dengan hati yang hancur kami mau katakan, aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesus, sebab Dia telah berbuat baik. Sekalipun kami belum melihat, kami percaya kuasa-Mu bekerja Yesus. Tuhan memulihkan setiap kami, Yesus menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Oh Ramaya Shakala Rabara
waktu bersyukur sama Tuhan, saudara. Ya. Kasih Tuhan. Iradabaya Syanamaya Radabaya. Irananamaya Syanamaya. Meskipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, tapi kami tahu ada Tuhan yang baik bersama dengan kami. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur, angkat tanganmu sama-sama katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari yang bersyukur sama-sama angkat suara, bukan kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ini keputusan kami Tuhan. Kami tetap bersyukur, kami nyatakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih. Apapun keadaan kami tetap menyembah Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami
bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak sama-sama kita katakan. Amin. Orang-orang yang bersuka cita mana suaranya? Sorakan. Sorakan haleluya. Mari hari ini kita bersorak memuji nama Tuhan. Amin. Mari terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Biar pujian itu menjadi iman setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama nyata. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Bersama-sama yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti membawa berkas berkasnya. Sorangan haleluya. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau nyatakan Tuhan. Bersama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, amin. Lidah kita dengan sorak-sorai, come on, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas berkasnya. Mari lebih dari ini, come on. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas berkasnya. Sama-sama katakan, come on. Yang menabur. Ini iman setiap kami Tuhan Yesus. Sorak-sorai yang berjalan. Mari sekali lagi lebih baik dari ini, come on. Yang menabur. Kami pegang janji-Mu Tuhan yang berjalan. Berkasnya bersama-sama yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai bersama-sama sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas berkasnya. Dengan iman mengatakan, pasti pulang membawa berkas berkasnya. Pasti pulang membawa berkas berkasnya. Yang percaya sorangan haleluya. Sorangan haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling panjang buat Tuhan Yesus. Sorangan. Sorakan yeay. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on.
maha besar. Mari datang menyembah Dia. Amin. Katakan. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Amin, amin. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan pujinya. Tuhan Raja maha besar. Katakan Engkau pencipta kami Tuhan. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Let's go, let's go. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan pujinya. Tuhan Raja maha besar. Musik memuji Tuhan, come on. Kami percaya Engkau besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yang sepakat katakan sama-sama katakan come on. Dia pencipta dunia ini. Katakan. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur. Amin, amin. Dengan bersuka. Come on. Siapa? Sekali lagi ya. Siap. 1, 2, 1, 2, 3. Dia pencipta dunia ini. Hey, hey. Dengan suka. Bernyanyilah, Dia bantu keselamatan pujinya. Tuhan Raja maha besar. Mari bersama-sama, come on. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan pujinya. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha, Tuhan Raja maha, Tuhan Raja maha, Semuanya. besar. Yang percaya Tuhan besar, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan, katakan Kau Tuhan Maharaja kami yang besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kami mengangkat tangan berdoa untuk Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau bawa Indonesia untuk masuk dalam rencana dan rancangan-Mu yang sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berdoa untuk pemilihan presiden pada tanggal 20 Oktober. Biarlah itu semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk pilkada serentak pada bulan November. Tuhan menetapkan para pemimpin yang takut akan Tuhan, yang penuh integritas, yang berjiwa nasionalis, yang membawa masing-masing daerahnya untuk menuju kesejahteraan yang sempurna. Terima kasih Bapak, di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, kami terus berdoa Tuhan melawat Indonesia, sehingga penuaian jiwa besar-besar itu terjadi atas Indonesia. Kami perkatakan Jesus for everyone. Terima kasih Bapak, kami berdoa saat ini untuk Gembala sidang kami dan Gembala CK7, Dr. Yanto.
Kami berdoa Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Engkau mengurapi kedua hamba-Mu dengan berlimpah Tuhan. Diberkati dengan kesehatan yang terbaik. Berkati pelayanan dan pengembalaan kedua hamba-Mu Tuhan. Engkau terus tuntun dengan hikmat dan marifat-Mu Tuhan. Kami percaya kedua hamba-Mu Engkau terus pakai untuk menggenapi rencana-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Biarlah kuasa dan kemuliaan Tuhan terus Kau nyatakan dalam hidup kedua hamba-Mu. Kami perkatakan, kami percaya dimanapun kedua hamba-Mu berada, ada covering Tuhan yang sempurna beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk generasi Yeremia, generasi yang berdiri akan gereja-gereja Tuhan, berdiri untuk Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Generasi yang hidup kudus, berkenan bagi Tuhan, yang mempersiapkan dirinya dipakai menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Generasi yang mau bergerak memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk saudara, lihat kanan kirimu, katakan Tuhan kita besar. Haleluya. Sudah silakan duduk semua saudara. Baik, puji nama Tuhan. Haleluya. Di kesempatan hari saudara di Ibadah Raya 2 dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Yang baru pertama kali hadir jangan malu-malu. Bolehkah angkat tanganmu tinggi-tinggi, kami menyambut dengan sukacita. Ada yang pertama kali hadir, ada satu di sebelah kanan saya, ada lagi. Baik, puji nama Tuhan. Selamat datang untuk saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara mengisi, men-scan QR atau mengisi form biodata jiwa baru. Dan saudara, tidak terasa kita sudah mau masuk bulan Desember saudara ya. Gak kerasa sudah mau Natal lagi saudara. Dan jangan lupa nanti tanggal 8 Desember kita akan sama-sama merayakan HUT gereja kita terkasih GBPRJ. Boleh kasih tepuk tangan ke saudara? Puji nama Tuhan. Saudara, sama-sama saya mengundang setiap kita berjemaat, bersaudara, keluarga yang hadir sama-sama kita menghadiri ibadah HUT GBPRJ. Dan bagi saudara yang rindu untuk bersama-sama mensupport acara ini melalui sponsorship, setelah ini saudara sudah dapat ke meja sekretariat di depan. Baik, kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan, multimedia kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 20 Oktober 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sudah berdoa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik. Tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa. Seringkali kita melihat adanya pertengkaran, iri hati dan tidak saling menghargai itu bersumber dari dalam hati kita sendiri. Kita perlu Tuhan dalam restorasi hati kita untuk memulihkan gambaran diri kepada suami, anak, dan teman-teman kita.
menampilkan 10 lagu legendaris karya Jonathan Prawira. Fitu Indonesia mempersembahkan konser berteknologi XR pertama se-Asia Tenggara. Menampilkan Satu Hal Yang Kau Rindu, Sejauh Timur Dari Barat, Arti Kehadiranmu, Sempurna rancanganmu penuh damai. Tinggikan Dirimu, Sungguh Indah Kau Tuhan, Allah Peduli, Kasih-Mu Tiada Duanya, Dalam hati Seperti Yang Kau Ingin, sekarang Allah yang setia, Kau mengenal hatiku, yang tak pernah menipu. Kau mengenal hatiku. Dan jadilah bagian dari konser berteknologi masa depan. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ Cika 7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hai, halo, hello, hai. Dokter kecantikan, mau jadi guru, mekanik, bos perprinting. Aku mau bantu orang-orang jadi cantik, bisa ngajarin murid-muridnya supaya murid-muridnya pintar. Karena aku suka mobil. Biar banyak debu. Cek cek. 1, 2, 3. Tes tes. Shalom Om dan Tante. Kurang semangat nih. Shalom Om dan Tante. Namaku Ivana. Aku berusia 4 tahun. Ketika sudah besar nanti, aku pengen jadi penyanyi. Kasih sukacita, damai sejahtera. Tapi sekarang aku bukan mau nyanyi, tapi mau pantun dulu. Om dan Tante mau dengerin gak? Cakep ya. Oke deh. Minggu pagi makan sate. Selamat pagi semuanya. Yuk, ajak semua anak Om dan Tante beribadah di Little Blessing GBI PRJ. Cukup dulu ya pantannya. Aku mau lanjut cerita lagi nih. Setiap minggu aku beribadah di Little Blessing. Dan meskipun aku dan teman-temanku masih sangat kecil, kami diajarkan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Sekarang aku sudah berani beribadah di Little Blessing sendirian. Tentunya karena Tuhan. Kalau sudah besar nanti, aku ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya jadi berkat bagi sesama. Sekarang kami memberikan pujian dan tarian untuk Tuhan. Kalau kami keren, Om dan Tante jangan cari produser ya.
Nanti kami gak bisa lagi nyanyi di sini. Selamat menikmati, semoga memberkati. Tepuk tangan dong. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara, perkenalkan saya maminya Ivana. Saya sudah membawa Ivana beribadah di Little Blessing sejak Ivana berusia 2 tahun. Ya, meskipun saya harus beribadah 2 kali, karena saya harus menemani Ivana beribadah dulu di Little Blessing, baru saya bisa beribadah bersama dengan suami. Namun saya sangat bersyukur karena pengorbanan tersebut sangat berbuah manis. Karena ketika saya sudah bisa melihat Ivana bisa mengenal Tuhan lebih lagi, dan dia sudah bisa mendoakan dedinya ketika sedang sakit. Bahkan yang paling terpenting, sekarang Ivana sudah bisa mengerti bagaimana caranya memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang Ivana sudah berani beribadah sendiri di Little Blessing. Saya percaya semua anak memiliki karunia bahkan sejak di dalam kandungan. Berdasarkan penelitian, sejak bayi dalam kandungan usia 23 minggu, mereka sudah dapat mendengar suara-suara dari luar. Ketika mereka lahir, menginjak usia 2 bulan, mereka sudah dapat mendengar suara orang-orang yang mereka kenal. Untuk itu, mari kita bawa anak-anak kita ke dalam pengenalan akan Allah sejak usia dini. Karena setiap firman yang tersampaikan dalam roh mereka akan membangkitkan iman mereka dalam pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu,
saya menghimbau, mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang memiliki anak yang berusia 0 sampai 5 tahun untuk dapat membawa anak-anaknya beribadah di Little Blessing. Karena di sana mereka akan mendapatkan makanan-makanan rohani yang sesuai dengan usia mereka. Dan untuk jam ibadahnya sendiri ada di jam 9, jam 11.30 di ruangan deluxe di lantai 9. Dan untuk anak-anak muda yang berusia 20 sampai 35 tahun yang rindu melayani di Little Blessing dapat menghubungi kontak person yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Biar iman percaya kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami percaya dan kami yakini rancangan-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sama-sama nyatakan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Kau sertaku. Kau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Ku percaya rancangan-Mu yang terindah Tuhan, rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, kami percaya Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu indah. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan, Bapa, ku percaya. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya
Tuhan, ini deklarasi kami bahwa apapun yang Tuhan buat pasti ujungnya membawa kebaikan bagi kami. Mungkin hari ini kami datang ke tempat ini, kami penuh dengan kebingungan, kami gak ngerti banyak hal. Tapi justru Tuhan di dalam suasana seperti itu, hati kami akan selalu menjerit kepada Tuhan dan selalu akan mengutarakan bahwa Tuhan Engkau selalu baik bagi hidup kami. Walaupun mata kami Tuhan hari ini melihat hal yang tidak enak, tapi kami selalu tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi hidup kami. Kami hidup di tengah-tengah kegelapan di dalam dunia yang tidak ada kepastian. Tapi kami begitu bangga kami memiliki Tuhan yang penuh dengan kepastian. Masa depan kami ditanggung sama Tuhan. Itu sebabnya hari lepas hari Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami menjadi mentor agung kami. Firman-Mu Tuhan jadi pelita bagi langkah kami. Tuhan Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Setiap hari ada kebaikan Tuhan. Dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan itu setia. Kami sambut firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, hari ini kita mau belajar apa artinya orang yang disebut orang agama Kristen dengan orang yang merupakan orang Kristen. Kalau kita memberitahu diri kita bahwa saya adalah orang Kristen, kita perlu mengerti bahwa saya adalah pengikut Kristus. Kalau saya menjadi orang pengikut Kristus, berarti saya harus mengerti isi hati Tuhan. Saya harus mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan pengertian itu seringkali harus diutarakan dengan iman, karena pasti dalam hidup kita terus belajar dan kita terus pasti akan banyak pertanyaan dalam hidup ini setiap hari. Pertanyaan itu sangat normal, jangan sampai kita mempertanyakan Tuhan. Pertanyaan hidup kita di dalam pergumulan hidup pastinya kita akan bertanya, kok bisa gini ya? Terus kita mau kemana ya? Ujungnya seperti apa ya? Berapa lama ya prosesnya? Itu gak apa-apa, normal. Itu adalah sebuah reaksi atas apa yang kita hadapi. Tapi jangan sampai kita dalam posisi yang akhirnya kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada gak sih ya? Tuhan dengar gak saya? Tuhan sayang gak sih sama saya? Pengikut Kristus adalah orang yang paham bahwa apapun yang terjadi seperti tadi lagu kita nyanyikan. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan pasti ujungnya baik buat kita. Pasti. Gak mungkin tidak. Dan apapun yang Tuhan biarkan terjadi sama hidup kita hari ini, seringkali Tuhan lagi ngajari kita, Tuhan lagi disiplin kita, Tuhan justru lagi kasih tahu bahwa ini adalah rambu-rambunya supaya kita terproteksi dan lain sebagainya. Tahukah Bapak Ibu bahwa banyak masalah justru dibiarkan terjadi untuk proteksi diri kita sendiri. Dan itu dibiarkan terjadi sama Tuhan. Nah, di dalam level kehidupan, saya mau refresh saja supaya kita paham dulu. Di dalam level kehidupan, orang yang ikut Tuhan atau mau melihat Tuhan yang tidak akan pernah bisa lihat dia secara fisik, itu level yang paling bawah itu adalah tidak lihat, tidak percaya. Gak lihat, gak percaya. Dan itu level yang normal lah. Itu level-level yang ya normatif lah. Gak lihat, gak percaya. Nabi Yesaya datang kepada Raja Ahaz. Dia bilang, bos, kan bos lagi dikepung nih sama berbagai kerajaan. Tenang aja bos, ada Tuhan yang mau menolong Anda. Bahkan 700 tahun lagi setelah ini, dia akan menjelma jadi manusia, namanya disebut Immanuel. Artinya adalah Tuhan menyertaimu. Dia gak mau, dia bilang gini, gak usah ngerepotin Tuhan. Karena dia gak bisa lihat Tuhan. Saya minta bantuan Raja Asyur aja yang udah pasti-pasti ada di depan saya mau berikan bantuan nama saya. Udah dia aja lah. Yang terjadi adalah dia dimintain uang sama Raja Asyur. Gue bantu, gue minta duit lah. Akhirnya uangnya habis. Perkakas bait Allah dijual untuk bayar dia. Bahkan anaknya yang namanya Hizkia dikepung sama ratusan ribu tentara Asyur karena mau diambil teritorinya. Imbasnya sampai seperti itu. Nggak lihat, nggak percaya. Level di atasnya, udah lihat,
Udah lihat kebesaran Tuhan, lihat kuasa Tuhan, dengar kesaksian orang, masih aja gak mau percaya. Petugas kuburnya Yesus, lihat prosesi kebangkitan yang terjadi di depan mata mereka. Diadukan kepada mahkamah agama. Mereka bilang begini, jangan kasih tahu ya beritanya, kasih tahu kepada seluruh dunia bahwa dia dicuri tubuhnya sama murid-muridnya. Dan kebohongan itu tersiar sampai hari ini, firman Tuhan katakan. Makanya gak sampai 5% penduduk Israel percaya Yesus. Level di atasnya lagi, udah lihat baru percaya. Itu normal juga, lihat dan percaya. Baguslah. Itu terjadi sama siapa? Thomas. Ragu-ragu, percaya. Itu sebabnya Yohanes 20 ayat 29 bilang begini. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya jelaslah. Level yang paling tinggi itu adalah level yang sebenarnya kita sedang hidupi hari ini. Dan Yesus bilang begini, berbahagialah mereka atau diberkatilah mereka, itu bahasa aslinya, makarioslah engkau, diberkatilah engkau yang tidak lihat aku hari ini secara fisik, namun percaya. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati, diberkatinya dalam bentuk kita akan justru ditunjukin sama Tuhan betapa hebatnya kuasa Dia dalam hidup kita. Dan sering di antara kita pastinya dibiarkan dalam kondisi terpojok sehingga akhirnya kesaksian kita keluarnya begini, udah gak bisa Pak, udah mentok Pak, itu kalau gak Tuhan gak mungkin dikasih tunjuk kuasa Tuhan akhirnya. Dan ketika kita compare notes, ketika kita mulai ngobrol sama sesama orang percaya, semuanya mirip-mirip kesaksiannya dalam kondisi yang berbeda-beda karena Bapaknya satu. Satu-satunya tujuan Tuhan ketika proses itu ada, ketika manusia sudah terima Dia sebagai juru selamat, Dia ingin kita semuanya jadi the follower of Christ, pengikut Yesus. Makanya terus didengungkan, jadilah orang yang percaya tetapi orang percaya yang matetes bahasa aslinya. Orang yang mau belajar dan diajar tiap hari. Karena kalau enggak percuma. Itu sebabnya Bapak Ibu dengerin khotbah dari atas mimbar berkali-kali. Bahkan khotbah saya ini harus diuji. Maksudnya apa? Dialami sendiri. Nggak bisa katanya Pak Billy, nggak bisa. Harus alami sendiri. Itu namanya the follower of Christ, orang yang mengikut Tuhan. Dan kalau kita katakan bahwa saya adalah pengikut Kristus, berarti apapun dan kemanapun Dia bawa saya akan selalu katakan engkau baik Tuhan. Kalau saya berusaha pegang tangannya Dia, pasti lepas karena pakai kekuatan saya sendiri. Tetapi ketika Dia pegang tangan kita dan kita ikut Dia, ujungnya pasti indah. Walaupun ketika sedang dibawa sama Dia, kita banyak pertanyaan. Sama seperti waktu kita masih kecil, digandeng sama orang tua kita. Mungkin kita anak kecil yang paling bawel kali. Mau kemana sih, mau kemana sih. Dan kita bingung ngelihat langkah-langkahnya mereka. Karena yang kita lihat bukan dari atas. Yang kita lihat dari bawah. Saya dipegang sama kedua orang tua saya, bawel banget. Mau kemana sih, mau kemana sih. Karena gak bisa lihat, yang dilihat cuma kakinya orang dari belakang. Tetapi yang saya belajar ketika digandeng sama orang tua saya, pasti ujung-ujungnya makan, ujung-ujungnya pasti pulang, ujung-ujungnya pasti aman dan nyaman. Apalagi Tuhan. Fokus sama tangannya Dia, jangan lihat masalahnya. Karena tuntunannya Dia kalau kita jadi pengikut Kristus pasti luar biasa. Bilang sama Tuhan, buka mata rohaniku supaya aku lihat adalah tuntunan Tuhan dalam hidupku. Aku mau Tuhan jadi pengikut Kristus, bukan orang yang sekedar kenal Tuhan saja dari pemberian-pemberiannya. Makanya janji Tuhan ketika diberikan, Tuhan gak tinggal diam. Karena Dia tahu manusia akan berhadapan sama masalah. Makanya Yosua 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini peralihan kepemimpinan. Musanya mati, diberikan kepemimpinan kepada Yosua. Karena Yosua yang akan bawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, waktu dia masuk ke dalam tanah perjanjian, janji Tuhan kepada Yosua detailnya minta ampun. Ayat berikutnya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Detail.
Semua tempat yang kau injakan akan jadi milikmu. Terus ayat 4 teritorinya detail juga dikasih tahu. Padang gurun, gunung Lebanon sebelah sana, sampai sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, matahari terbenam, semuanya itu kan jadi daerahmu. Detail. Ayat berikutnya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu kalau baca ini adalah gambaran bahwa janji Tuhan itu sudah digenapi di kayu salib untuk kita hari ini. Sama, aku tidak akan pernah ninggalin kamu. Aku akan sertai kamu sampai ke ujung bumi. Itu adalah suara kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita yang harusnya terus mengaum-ngaum dalam hidup kita, harusnya begitu. Musuh dikalahkan, teritori dikasih, tempat yang kamu hadapi dan bahkan siapapun yang kamu hadapi, kamu pasti menang. Jadi Yosua ini waktu masuk ke tanah perjanjian, dia udah dalam posisi menang sebenarnya. Sama seperti kita hari ini, kita berdoa dari posisi yang udah menang sebenarnya. Karena selesai kan di kayu salib. Makanya bagi yang sedang sakit saya selalu kasih arahan begini. Gak apa-apa sih kalau minta Tuhan berikan kesembuhan. Tapi lebih tepatnya tuh berdoanya gini, Tuhan terima kasih ya, bahwa kesembuhan telah Kau sediakan di kayu salib untukku hari ini. Aku berdoa dari posisi yang udah menang Tuhan. Tuhan aku bergumul dengan masalah ini, tapi aku tahu Tuhan, aku lebih daripada pemenang. Dan aku sudah menang walaupun aku belum lihat Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan selama proses ini, supaya ujungnya nanti semuanya aku makin dewasa rohani. Itu sebabnya setelah semua dikasih semuanya sama Tuhan, detail semuanya, Tuhan tahu Yosua ketika masuk tanah perjanjian akan lihat musuh. Dia akan berhadapan sama musuh dan dia akan berhadapan sama bangsa yang dipimpinnya. Bangsa yang dipimpinnya ada kemungkinan besar mengeluh, ketakutan dan mengaum-ngaum kepada dia nantinya. Itu sebabnya ayat 6 mulailah keluar kalimat ini yang sangat populer yang sering kita baca. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahasa Inggrisnya be strong and courageous. Itu kalimat diberikan sama Tuhan setelah janji Tuhan yang begitu detail. Karena dia tahu mata jasmani seseorang itu sering kali mempengaruhi tindakannya. Walaupun ada janji Tuhan. Sebab engkau teguhkan hatimu ya, kuatkan dan teguhkan sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hari ini kita gak pimpin bangsa, kita pimpin pribadi yang paling susah untuk diatur. Siapa? Diri kita sendiri. Kita mimpin diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri seringkali ngasih tahu sama diri kita sendiri, gak bisa nih, aduh takut nih dan lain sebagainya. Karena apa yang kita lihat akan menimbulkan reaksi. Waktu saya divonis mati sama dokter menimbulkan reaksi. Apa reaksinya? Takut. Dan reaksi takut dari emosi itu normal. Kita perlu punya reaksi-reaksi seperti itu. Sehingga ketika ada api di rumah kita langsung mungkin kaget. Kita bertindak atasnya. Ada rasa takut. Normal. Berikutnya setelah reaksi pasti ada respon. Respon itu adalah reaksi yang sudah terkalkulasi. Respon itu adalah reaksi yang udah mulai dipikirin, direnungkan. Jadi kalau responnya hidup di dalam ketakutan, itu yang salah. Takut normal, hidup dalam ketakutan itu yang gak boleh. Karena orang Kristen sudah diberikan janji, sudah diberikan posisi kemenangan dari kayu salib. Jadi itu sebabnya, oke takut nih ya, hadapin masalah nih awal nih. Timbul masalah, bisa kapan aja ujian terjadi. Perkatakan firman, Tuhan, aku gak mau hidup dalam ketakutan loh. Tuhan, walaupun besoknya mulai timbul lagi, tiba-tiba reaksi seperti begitu, Tuhan, aku patahkan dalam nama Yesus, aku percaya aku berjalan dalam kemenangan Tuhan. Berikan aku hari ini Tuhan, damai-Mu, sukacita-Mu, hikmat pengharapan hari ini Tuhan. Lambat laun kita ngalamin Tuhan. Dan itu dibiarin terus sama Tuhan, terus kita ngalamin lagi, kita ngalamin lagi. Ini yang membuat saya sedih. 26 tahun saya pelayanan. Ribuan gereja saya masuki.
Mungkin sudah jutaan jemaat saya jumpa selama pelayanan hidup saya. 90% orang yang minta doa adalah orang-orang yang minta doanya seperti begini. Gak salah ya. Tapi saya cuma mau kasih nasihat aja. Contoh ya, Pak, doain Pak, usaha lagi seret. Pak, doain Pak, ini ada barang Pak, lagi ditahan nih Pak sama bea cukai misalnya. Pak, tolong Pak, ini supaya lancar Pak. Aduh Pak, ini lagi resesi Pak, tolong doain Pak. 90% ngomong begitu. Gak salah sih, gak salah. Itu cuman ciri-ciri orang yang ngejar pemberian Tuhan. Tanpa dia sadari, dia jadikan Tuhan dewa dalam hidupnya, hamba Tuhannya dukun. Tolong doain dong. Lama-lama gue charge ya, enak aja. Doain dong Pak, biar anak saya dapat jodoh. Ya elah. Mau boarding di pesawat, tinggal 3 orang lagi. Pak Billy ya? Iya. Minta doa boleh Pak? Sekarang? Iya. Saya melipir ke kiri. Saya pikir emergency dong. Ada apa Pak? Bapak, Ibu, sama 2 anak. Nggak ada apa-apa Pak, saya juga bingung minta doain apa. Terserah Bapak aja. Ya elah Pak. Ntar aja kali pas landing. Jangan kultuskan nama Tuhan loh. Jangan berpikir orang berdiri di atas ini lebih dekat ke sorga. Mentang-mentang stage-nya tinggi. Semua kita punya roh yang sama loh. Roh yang membangkitkan Kristus diberikan kepada setiap kita. Kuasanya sama loh. Aktifkan dong imannya. Jangan dompleng imannya orang. Jangan katanya terus. Gak pernah ngalamin Tuhan toh akhirnya. Akhirnya yang dikejar pemberiannya Tuhan. Makanya doanya minta doa kayak begitu. Hanya 10%. Hanya 10% yang datang ke saya ngomong begini. Pak, bisnis lagi seret Pak. Saya minta doa ya Pak. Supaya saya kuat. Saya minta doa ya Pak, supaya saya bertumbuh di dalam proses ini. Oh jarang yang ngomong begitu. Jarang. Justru ketika orang minta doain seperti begitu, saya bisa duduk sama dia. Kok Bapak punya prinsip begitu Pak? Iya Pak, karena kalau Tuhan biarkan masalah terjadi, pasti Tuhan mau ubah hidup saya. Itu dahsyat. Itu hebat. Itu luar biasa. Itu orang lagi ngasih tahu sama saya bahwa saya pengikut Kristus. Bukan kejar pemberiannya. Makanya 90% kan begitu. 10%-nya ada di sini. Nah ini semua jemaat-jemaat yang pasti minta doanya kayak gitu. Amin. Ada masalah Pak? Nggak masalah Pak. Tolong doain saya Pak supaya saya berubah. Supaya hati saya makin bersih Pak. Amsal 20 ayat 30 coba lihat ya. Ini ayat luar biasa, jarang dibahas karena mungkin bahasanya kurang dimengerti gitu ya. Saya akan kutip Amsal 20 ayat 30, saya bacain dulu ya. Alkitab TB kita mengatakan begini. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Oke. Pukulan membersihkan lubuk hati. Dalam versi bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu punya ya, mungkin ada di aplikasinya, ada Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Oke, bunyinya begini. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Itu lebih tepatnya begitu. Jadi harusnya setiap pengalaman-pengalaman yang lagi gak enak bilang, Tuhan ini kesempatan buat aku berubah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Justru ya yang saya lihat ya, orang-orang yang seperti begini, yang berubah, minta supaya Tuhan ubahkan hidupnya, pasti masalahnya cepat selesai. Karena hidupnya berubah. Bahkan banyak banget orang yang seperti begitu, sembuh dari sakitnya. Sembuh. Pak, saya ini banyak kepahitan Pak, saya ini masih nyimpan dendam. Itunya beres, sembuh dia. Ada seorang perenang namanya Florence Chadwick. Dia hidup dari tahun 1918 sampai 1995. Satu hari dia adalah open water swimmer. Dia adalah orang yang berenang di luar, maraton, selat, laut gitu ya. Berenangnya kayak begitu-begitu tuh. Satu hari dia mengarungi sebuah
jarak tempuh yang cukup jauh, 41 kilo. Dari Pulau Catalina menuju ke pantai utara California. Di tahun itu belum ada GPS, belum ada pin drop, Google Map belum ada. Jadi dia nggak tahu nih exactly berapa jauh lagi ketika lagi berenang. Jadi dia didampingi sama beberapa perahu. Di salah satu perahu itu ada mamanya yang memberikan semangat kepada dia. Tiba-tiba lagi berenang, kabut turun. Kalau Bapak Ibu pernah ke daerah San Francisco, mengertilah di situ kabutnya kalau udah turun tebalnya minta ampun. Saya pernah di Highway 5, lagi driving, kabut turun itu 2 meter nggak kelihatan. SOP-nya harus menyingkir ke bahu jalan, cari exit, keluar nginep di hotel. Kabutnya seperti begitu di saat itu. Tebalnya luar biasa. Turun, dia mulai fatigue. Dia mulai rasa kecapean, megap-megap. Padahal udah biasa berenang seperti begitu. Dan Florence Chadwick bilang sama krunya, angkat saya. Mereka bilang jangan, terusin. No, angkat, saya gak bisa lihat pantainya. Waktu dia diangkat, masuk ke perahunya. Tiba-tiba kabutnya perlahan-lahan sirna. Dan dia nangis-nangisnya. Karena dia melihat jarak dari pantai sampai ke perahu di mana dia naik. Hanya 1,6 kilo, 1 mile. Jarak yang sangat mudah ditempuh sama seorang Florence Chadwick. Sampai keluar sebuah kalimat dalam hidupnya. Jangan biarkan kabut kehidupan menghalangi perjalanan imanmu. Dan itu yang kita lihat dalam hidup ini. Saya lihat orang mati, saya lihat orang menjerit, saya lihat orang mau bunuh diri di lantai 8 ketika saya dirawat. Itu lembah kekelaman saya. Itu bisa jadi kabut bagi mata rohani saya. Itu sebabnya saya selalu deklarasi tiap hari, Tuhan, firman-Mu adalah pelita, cukup bagi hari ini. Bukan lampu sorot yang lihat keluar, tapi cukup bagi hari ini. Selama aku bisa lihat tangan-Mu Tuhan, itu sudah cukup bagi aku. Karena pasti pimpinan Tuhan, pasti aman dan nyaman. Itu Tuhan. Jadi alami Tuhan, maksudnya gitu. Alami Yesusnya. Makanya di Markus 3 ayat 7 sampai ayat 12 firman Tuhan bilang begini. Markus 3 ayat 7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, daerah Tirus, Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Datang kepada Yesus karena mendengar apa yang bisa dilakukan sama dia. Itu yang bahaya. Akhirnya dia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Jadi dia berkhotbah dari perahu. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Makanya KKR kesembuhan rame, seminar pertumbuhan rohani sepi. Yang dikejar itunya soalnya. Perhatikan ayat 11 dan 12. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, ketika ada orang kerasukan, didoain rohnya keluar. Ya, dan orang itu lewat orang itu, roh jahat akan ngomong begini. Roh jahatnya tersungkur, kalah sama kuasa Tuhan, dia akan ngomong begini, engkau lah anak Allah. Roh jahat juga tahu siapa dia. Waktu roh jahat deklarasi dia anak Allah, Yesus langsung bilang ini, di shutdown langsung, dibilang begini. Dengan keras Yesus melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Kenapa dilarang? Karena sudah tersiar di mana-mana bahwa Mesias yang datang yaitu Yesus, mereka berharap Mesias ini akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Membebaskan mereka dari belenggu politik. Makanya waktu dia naik keledai masuk ke Yerusalem, semuanya teriak Hosana, Hosana, artinya save us, selamatkan kami dari belenggu penjajahan Romawi. Itu yang mereka mau. Mereka berharap dia adalah Mesias yang duduk di atas tahta jadi raja bangsa Yahudi saat itu. Padahal dia datang untuk membawa keselamatan atas jiwa mereka dan mereka gak peduli. Yang mereka kejar keinginannya bukan kebutuhannya. Padahal Yesus datang bawa jawaban untuk semua kebutuhan dan keperluan kita. Yang kita utarakan kepada dia, keinginan kita. Yang dia jawab adalah kebutuhan, baru keinginan dan seringkali bukan keinginan bahkan. Makanya setelah gak lama dari waktu dia masuk ke Yerusalem, ketika akhirnya mereka sadar dia tidak jadi raja atas hidup mereka yang melepaskan mereka dari belenggu politik, mereka teriak lagi, salibkan dia.
Itu sama aja dengan orang yang mengatakan orang Kristen katanya. Ketika sebuah doanya nggak dijawab atau belum dijawab, komplain sama Tuhan. Sama aja. Pengikut Kristus ketika doanya belum dijawab dan tidak dijawab, dia akan katakan begini, terima kasih Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat aku. Selesai. Karena pengiringan aku kepada Tuhan tanpa kondisi. Karena Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Saya enggak. Siapa saya mau ngatur-ngatur Tuhan? Akhirnya yang didapati adalah hidup orang-orang seperti begini, merdeka. Tersenyum setiap hari. Pengikut Kristus itu begitu. Makanya Lukas 17, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. Yang sakit kusta berapa orang? 10 toh. Yang balik ke Yesus berapa? 1. Makanya Yesus bilang begini sama dia, yang 9 mana? Tahu. Yang 9 terkesima sama pemberian Tuhan. Yang 1 terkesima sama sang pemberi. Kenapa dia tanya mana yang 9? Karena kesembuhannya belum komplit Bapak Ibu. Kalau kita baca bahasa aslinya, Lukas 17 mengatakan begini, your faith has made you whole. Imanmu menyelamatkanmu bahasa Indonesianya. Itu artinya, karena engkau datang kepada saya, kesembuhanmu menjadi sempurna. Lah kan udah disembuhin, betul. Tetapi yang 9 bekas kustanya masih ada. Makanya Yesus tanya, mana yang sisanya yang lain? Udah kabur lah. Terkesima sama pemberian Tuhan. Yang 1 terkesima sama sang sumber. Makanya kesembuhannya komplit. Dia adalah satu-satunya orang yang orang tidak akan pernah tahu bahwa dia bekas pengidap kusta. Karena bekasnya hilang. Selalu ada surprise dari Tuhan. Selalu ada hal-hal yang lebih indah kalau kita kejar sumbernya. Makanya anak-anak kita ketika diberikan kado waktu mereka masih kecil-kecil, mereka akan lari sama kadonya toh. Di rumah saya waktu anak-anak masih kecil ada 3 momen mereka dapat kado yang memang agak besar. Ulang tahun, naik kelas, sama Natal. Dan udah berkali-kali mungkin Bapak Ibu juga ngalami, mereka lari sama kadonya, terus kita orang tua bilang apa? Bilang apa? Gitu kan. Mereka bilang thank you, tapi kita gak dilihat. Thank you dad, thank you mami. Mereka lihat kadonya, mereka terkesima sama kadonya. Keaton anak saya waktu di umur 9 tahun. Dia ulang tahun, dia lagi suka Lego, saya beliin Lego. Terus dia mulai tanya sama saya, Dad, tadi waktu Dedi beli itu pakai kartu tuh berarti gak bayar ya Dad? Aku gak lihat ada uang. Iya, itu namanya credit card. Nanti pas tagihannya datang gak enak rasanya. Oh, aku punya solusi Dad. Kalau misalnya Dedi gak punya uang, aku pernah diajak loh sama Oma ke sebuah mesin. Oma cuma gini, uang pada keluar. Jadi kalau Dedi gak punya uang, Dedi ke mesin itu aja pencet, uang keluar Dad. Itu kalau kamu pencet saldonya 0, ketelan kartunya Dek. Dia mulai sadar bahwa itu pakai uang belinya. Itu sampai rumah, dia tidur sama saya malam hari kadonya gak dibuka. Sepanjang malam dia bilang gini, Dedi thank you ya Dad. Waktu besok paginya dia bangun baru dia buka, istri saya bilang gini, wow udah dewasa anak kita. Dia terkesima sama papanya, bukan sama pemberiannya. Harusnya kita gitu, terkesima sama Yesus, bukan nama pemberiannya. Akhirnya kita gak pernah kenal dia. Akhirnya kita gak pernah dapat perkenanan yang lebih dahsyat lagi, tanggung jawab yang baru lagi, karena yang dikejar itu melulu. Akhirnya predikat pengikut Kristus gak pernah nancep dalam hidup kita. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit komplain sama Tuhan. Makanya orang-orang yang mengerti, orang yang akhirnya ikut Kristus bisa jawab 5 pertanyaan yang pasti ada di dalam setiap hati manusia yang seringkali tidak terungkapkan sadar atau tidak sadar. Yang pertama, pasti manusia nanya, siapa ya saya? Identitas saya di dalam Tuhan. Orang yang ngerti, orang yang kejar Yesus adalah orang yang akhirnya gak peduli orang mau ngomong apa tentang hidupnya. Karena dia tahu saya adalah
manusia ciptaan Tuhan segambar dan serupa, dan saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Semua orang-orang mengatakan kepada saya bully-bully dan lain sebagainya, itu hanya opini mereka. Identitas saya begitu indah di dalam Tuhan. Ngerti identitasnya. Yang kedua, dia paham dia datang dari mana. Oh, saya hanya dikirim ke muka bumi kok. Yesus bilang saya bukan berasal dari sini. Dan berarti kalau saya ambasador duta besar kerajaan sorga, apapun yang saya butuhkan sudah disiapkan sama kerajaan yang mengirim saya ke sini. Saya dan keluarga saya ditanggung penuh sama kerajaan sorga. Karena saya duta besar kerajaan sorga. Yang punya masa tugas di sini. Duta besar Amerika dikirim ke sini, dibayarin gajinya sama negara Amerika. Semua kebutuhan saya ditanggung sama kerajaan sorga. Dia tahu dari mana dia berasal. Yang ketiga, dia tahu mengapa saya masih hidup sampai hari ini. Karena setiap pagi kalau saya masih dikasih nafas sama Tuhan, berarti dunia ini masih butuh saya. Berarti masih ada orang di sekitar saya yang butuh saya. Saya harus menghargai setiap hari dalam hidup saya. Dan yang keempat, dia akan tahu bahwa saya ini bisa apa ya. Dia ngerti zona kekuatannya. 2 tahun lalu anak saya yang kedua, Keaton, datang ke saya sama istri saya. Malam-malam sebelum mesbah keluarga. Dedi, Mami, nanti pas aku lulus tahun depan dia selesai SMA, dia meneruskan kuliah. 2 tahun lalu dia bilang ini, aku udah tahu aku harus ambil apa. Apa, Dek? Sport science. Apaan tuh, Dek? Apaan tuh sport science? Kita Google, kita lihat YouTube. Jadi gini, aku jelasin ya. Jadi tau F1 kan? Aku kan suka nonton F1 tuh. Itu setiap grup olahraga, regu olahraga itu punya trainer. Trainernya sekarang disebutnya sport scientist. Dia tuh di train that. Itu pembalapnya. Gak boleh nge-gym kayak Dedi. Gak muat tar badannya masuk. Karena kokpitnya kecil. Oh pantesan, Dek. Saya kasih tunjuk foto saya di pabrik Toyota waktu itu di Jepang. Mereka bilang, Pak mau cobain gak? Masih pagi saya datangan. Mau cobain gak masuk ke F1? Ya maulah. Diajak ke belakang. Gak boleh, itu off limit seharusnya. Saya kenal sama orangnya, dibilang ini, mau gak cobain masuk ke kokpitnya F1? Maulah. Tapi saya gak bisa masuk. Karena shoulder saya kegedean. Jadi tangan saya di luar kayak begini. Jelek amat. Teman saya fotoin jelek amat lo, Bil. Kayak supir angkot. Tangannya di luar begini. Gak bisa masuk. Terus anak saya bilang, saya baru ngerti. Anak saya bilang gini, Dad, itu trainernya, sport scientist yang harus ngajarin dia yang kuat adalah otot leher. Kenapa? Karena gravitasi 300 km per jam nyentak dek ke belakang ini. Otot ini harus kuat. Jadi kalau di gym begini, Dek, ya pokoknya gitulah latihan otot leher katanya. Terus kita cari sekolahnya. Waktu ketemu beberapa sekolah, mereka bilang salah satu mata pelajarannya nge-gym katanya. Dalam hati saya kalau ini udah ada tahun 80-an, seneng banget ya saya. Pasti ambil begituan, ngapain gue ambil ekonomi. Diajarin anatomi tubuh, diajarin muscle group. Kemarin kita ada pelayanan di Australia, di Sydney. Mereka bilang ini, kita baru paham juga. Mereka bilang ini, Pak, Bapak tahu gak juara 3 di Olimpiade siapa? Siapa ya? Juara 1 sama 2 pasti Bapak tahu? Iya, 1 Amerika. Jumlah penduduk 350 juta. Juara kedua Cina 1 miliar penduduknya. Juara 3 Bapak tahu gak siapa? Australia, Pak. Penduduknya cuma 26 juta. Kalah sama Jawa Barat. Tapi kenapa bisa juara 3? Karena sport science-nya hebat, Pak. Makanya number 1 university untuk sport science itu ada di Australia. Oh gitu, belajar sesuatu baru. Itu berarti apa? Zona kekuatan, panggilan hidupnya buat dia. Dia bisa jelasin semuanya. Saya teringat sama Nehemia. Seorang FNB yang adalah ekspatriat, orang Yahudi kerja di kerajaan Persia bagi Raja Artasasta. Ring satunya gaji pasti besar, juru minum. Tiba-tiba satu hari bilang begini, saya mengerti panggilan hidup saya sekarang. Raja Artasasta bilang, mau kemana kamu? Saya mau pulang kampung, mau dirikan tembok Yerusalem yang udah ratusan tahun terbengkalai. Dari FNB pindah alih profesi jadi teknik sipil. Ternyata itu zona kekuatannya. Ujung-ujungnya dia jadi bupati Yerusalem. Semua kita dikasih talenta yang hebat-hebat sama Tuhan. Semua kita dikasih karunia, kreativitas, kepribadian yang beda-beda sama Tuhan. Dan pada akhirnya pertanyaan yang kelima kita akan sanggup jawab. Kemana saya mau pergi habis ini? Saya mau beritahu ini, nanti di detik kita menginjakan kaki di kekekalan. Kalau sampai kita diperlihatkan kehidupan kita hari ini, jangan sampai kita nyesel loh.
kita isi dengan banyak komplain. Karena nanti di detik kita menginjakan kekekalan, kita akan bilang gini, kalau saya tahu seindah ini, kenapa dulu banyak komplain ya? Makanya mata kita kan seringkali karena memang kita, contoh ya, kita kan gak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi. Itu sebabnya ketika ada orang meninggal, kita mulai sedih, berduka. Harusnya kan mereka berpulang ke rumah Bapak kan, tapi kan kita gak pernah lihat rumah Bapak. Jadi harusnya kan kalau mereka berpulang harusnya kan gini, si itu meninggal, ya ampun asik banget, gimana caranya, tadi malam dia gak bangun lagi, aduh asik banget ya, kapan gue ya gitu. Kan harusnya gitu, kan pulang ke rumah Bapak. Pas liatin di peti jenazah, ya ampun asik banget, kapan gue ya, giliran gue ya. Kan gak gitu kita. Siapa yang cinta Tuhan semua angkat tangan, siapa yang mau ketemu Tuhan duluan, gak mau yang angkat tangan. Saya tutup sama ini, Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Setiap kali komitmen saya terganggu, saya akan buka ayat ini. Udah 20-an tahun, saya sering banget baca ayat ini. Dan masih merinding saya bacanya. Ini adalah kisah tentang Hanaya, Misael, dan Azaria, yang kita kenal Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan tungku api. Kalau mereka tidak menyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Perhatikan kalimat mereka. Kalimat mereka seperti begini. Jika Allah kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Sanggup gak Tuhan mereka? Sanggup, sangat sanggup. Mereka tahu kok Tuhan mereka sanggup. Ingat ya, mereka mau dibakar hidup-hidup loh. Kalau sekarang hukuman mati, regu tembaknya harus nembak dada sebelah kiri supaya sepersekian detik gak rasa si yang dihukum mati. Manusiawi lah. Di Amerika lethal injection kayak orang dibius gitu. Ini enggak dibakar hidup-hidup. Bahkan mereka melihat prajurit yang memanaskan tungku api mati di depan situ. Saking panasnya. Nah mereka deklarasi nih. Kami tahu yang Tuhan kami puja nih sanggup melepaskan kami. Perhatikan ayat 18. Ini adalah sebuah pernyataan mereka. Bahwa mereka adalah pengikut Tuhan. Mereka katakan begini, tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami akan mati martir, terbakar hidup-hidup di situ. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, komitmen kami kepada Tuhan tanpa kondisi, tanpa syarat. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan kami sanggup, tetapi ketika tidak terjadi sesuai dengan keinginan saya, deklarasi dari mulut kita yang tetap akan keluar, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, itu pengikut Kristus, itu pengikut Tuhan. Kalau mereka hanya sekedar kenal sama Tuhan, bahwa Tuhan bisa melakukan kebaikan dan menolong mereka dari tungku api, ketika Tuhan kira-kira kayaknya gak menolong nih, mereka mungkin akan ngomong sama teman-temannya, guys kita nyembah aja guys, panas lo, gila lo, dibakar hidup-hidup. Udah kita nyembah, habis itu kita minta ampun sama Tuhan. Udahlah, akan gitu pastinya. Saya tutup sama kisah ini. Saya punya teman, masih muda, keluarga muda. Dia, istri, dan seorang anak yang masih kecil. Mereka lagi siap-siapin ruang ibadah buat ibadah hari Minggu di luar Jakarta. Setelah selesai siapin ruang ibadah, mereka pulang ke rumahnya. Seperti biasa, keluarga kecil, keluarga sederhana, mereka mau menikmati hari Sabtu malam bersama-sama. Setelah pelayanan, setelah membersihkan rumah Tuhan untuk ibadah besok hari. Di gereja yang sangat kecil, dia pulang ke rumahnya. Dia buka rumahnya. Gasnya bocor. Singkat cerita lah ya, rumahnya meledak, istrinya meninggal, suami dan anaknya luka bakar. Waktu saya ketemu sama dia, salah satu kalimat yang membuat saya meneteskan air mata, dia katakan begini, sampai kapanpun Kak, Tuhan itu baik dan setia. Bagi saya itu adalah pengikut Kristus, pengikut Kristus. Saya mau tantang kita hari ini, termasuk diri saya juga kok, sama aja. Saya berdiri di sini bukan saya berarti lebih baik, lebih sempurna, enggak. Saya juga manusia, sama, kita sama. Saya menantang diri saya juga.
tanya ini sama kita setiap hari. Apakah saya pengikut Kristus? Atau yang saya kejar cuman pemberian-pemberiannya dia aja? Apakah ketika ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan saya, apakah saya masih bisa deklarasi, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia? Yang bisa jawab hanya diri kita sendiri. Dan saya berharap semua kita adalah pengikut Kristus. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, kami berterima kasih buat hidup yang berharga ini, hidup yang sementara ini. Kami berterima kasih masih ada nafas hidup tadi pagi Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini sama-sama. Terima kasih buat masa depan, terima kasih buat masa depan yang sangat indah, bahkan kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Satu kepastian kami tahu bahwa jiwa dan roh kami akan hidup sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, apapun hal-hal yang kami sedang alami hari ini, seperti firman Tuhan katakan, kami mau kuat dan teguh iman kami. Karena kami berjalan bersama sumber atas segala sumber, raja atas segala raja, yang sudah pasti membawa hidup kami kepada kebaikan. Tuhan meteraikan firman-Mu, dan kami mau ngalami Tuhan, bukan ngalami khotbah, ngalami Tuhan, supaya hidup kami penuh kesaksian. Dan supaya kami paham bahwa kalau kami fokus sama tangan Tuhan yang menuntun hidup kami, pasti kami tersenyum setiap hari. Pasti kami penuh sukacita. Pasti kamu penuh damai Tuhan. Meteraikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami cinta dengan Tuhan. Kami bangga punya Tuhan. Yang memberikan kami kepastian. Memberikan kami keselamatan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima firman kebenaran. Dan kami akan menghidupinya hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saudara diberkati, amin. Atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Billy Lantang untuk firman Tuhan. Tuhan berkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara. Dan pastikan penerima atas nama kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, saya undang sama-sama kita baik berdiri. Sama-sama kita berdiri untuk doa persembahan dan nanti langsung ditutup oleh doa berkat. Sama-sama kita berdiri untuk doa persembahan terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Dengan iman kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahan-Mu yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari bersama sama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahan-Mu yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahan-Mu yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami.
Tiba saatnya Tuhan, kami angkat tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Tuhan Bapak Pendeta Billy Lantang ke tempat ini Tuhan Yesus. Terus berikan hikmat marifat Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkait untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari perak duniawi. Jemaat GB PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara terima berkat, mari katakan Amin. Selamat hari Minggu semua, Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua ayat 8-9. Namun jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu,
Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.